Wow, what's up guys? Welcome back to podcast Goblok Kopi Merantau. Harus pakai wow. Of course. Sekarang itu jadi ciri khas kita yang wow gitu ya. Itu Mariman gak sih? Ya udah lanjut. Ya udah, coba kalian lihat sekitar rumah kalian ada lampu, ada AC, ada charger, ada apapun ini lampu kayak ginian ya. Kita bisa menikmati fasilitas electricity atau listrik ini karena siapa? Dikarenakan satu orang yang bernama Nikola Tesla. Dimana Nikola Tesla ini adalah seorang jenius yang terlupakan. Jadi kalau kita sekarang mikir ya, kita di sekolah belajar gitu, inventor-inventor, penemu-penemu yang paling orang banyak cerita gitu. Siapa? Thomas Alva Edison. Siapa lagi ya? Siapa lagi? Alexander Graham Bell gitu kan. Kapan kita pernah dengar nama Nikola Tesla? Jarang banget, hampir tidak pernah. Sekarang orang-orang dengar Tesla, dengar apa? Mobil. Kalau kita ngomong Tesla yang dipikir mobil Tesla kan. Nah, padahal Tesla ini sangat berjasa untuk hidup kita. Sekarang sini semua lampu, casan dan lain-lain ini penemuan Nikola Tesla. Bukan chargernya yang ditemukan sama Nikola Tesla, tapi jenis listriknya, arus bolak-balik atau alternating current ini penemuan dari Nikola Tesla. Kenapa kita tidak dengar nama dia sering-sering? Ini banyak kasusnya. Ini banyak ceritanya yang mendalam. Kita akan bahas sekarang dan kita akan bahas kenapa dia akhirnya Nikola Tesla yang sangat berjasa bisa mati di apartemennya sendirian, miskin, dan orang-orang bahkan gak tahu dia mati gitu. Sampai ketemu sama tukang bersih-bersih kayak kok ada orang mati gitu. Oke, welcome back to podcast kita. Kalau kalian suka dengan bahasan-bahasan kita ya, silahkan subscribe. Kita mau coba mencapai 1000 subscriber di akhir tahun ini. Nama saya Raymond Harrison, saya sekarang kerja sebagai AI Engineer di Singapura. Sudah hidup di Singapura selama 10 tahun. Nama aku adalah William Harrison, aku adalah seorang Business Development Manager dan sudah lebih dari 10 tahun di Australia. Mari kita grab kopi kita masing-masing. Malam ini gue nge-wine saudara malam seperti biasa. Ini jam 9, hampir jam 10. Mari kita mulai podcastnya. Jadi di episode lama-lama kita sering bilangnya di episode 5 level kegoblokan, di episode banyak lah kita ngomong ya. Kita pernah ngomong orang kalau mau kaya itu butuh dua hal. Satu kesempatan dan satu persiapan. Kalau orang cuma punya persiapan tapi nggak punya kesempatan, sama aja nggak bakal kaya. Dan kalau orang punya kesempatan tapi tidak siap, dia juga nggak bakal kaya. Jadi untuk orang menjadi kaya kita butuh dua-duanya, persiapan dan kesempatan. Dimana Nikola Tesla ini adalah salah satu contoh dimana orang memiliki persiapan yang banyak, tapi kesempatannya diambilin orang lain lah, dicuriin Thomas Alva Edison lah. Sekarang kalau kalian mikir gitu, penemu Thomas Alva Edison nemuin apa sih? Bohlam lampu ya katanya. Thomas Alva Edison tuh orang aneh yang dulu pas kecil ngeramin telur. Oh di iya. pantatnya dia. Dulu sampai waktu aku SD ingat diceritain gitu, seorang jenius yang dianggap aneh sama sekolahnya karena saking curiousnya, saking penasarannya dudukin telur mau tahu bakal netas atau enggak gitu kan ceritanya. Nama Tesla tidak pernah terdengar. Nah jadi cerita tentang Tesla ini tuh gimana ya cerita dia? Dia dulu punya mimpi besar. Dia ngopi merantau. Nikola Tesla aja subret ngopi merantau. Ayok buruan subret Gus. Dia berantau ke Amerika Serikat dengan mimpi besar. Coba ya aku cari nggak tahu dari mana. Nikola Tesla orang Indo jangan-jangan nih. Dari Kroasia. Dia orang Austria dulunya. Orang Austria dengan etnis Serbia. Sekarang Austria sudah menjadi Kroasia. Jadi dia merantau ke Amerika Serikat dengan mimpi yang sangat besar. Dia dari dulu memang orang yang banyak pikiran, banyak ide, dan jenius juga. Tapi dia nggak punya apa-apa. Dia mimpi besar dengan tangan kosong, dengan nggak bawa apa-apa, nggak bawa duit juga. Jadi dia datang ke Amerika hampir tidak punya apa-apa ya. Dan katanya ya, dia cuman membawa ke Amerika tuh beberapa helai baju, puisi, dan surat rekomendasi untuk salah satu orang yang paling berkuasa di dunia listrik pada saat itu, yaitu Thomas Alva Edison. Pada saat itu, Amerika itu adalah pusat inovasi dunia, di mana kalau apapun yang terjadi yang besar gitu itu ada di Amerika gitu. Sampai sekarang juga masih Amerika sih. Pada saat itu, Thomas Alva Edison tuh di Amerika lagi rajanya listrik gitu ya. Dimana dia menggembar-gemborkan
satu tipe listrik yang kita sebut direct current. Direct current bahasa Indonesianya apa ya? Jadi kalau kalian belajar fisika zaman dulu ya, zaman SMP, zaman SMA, kapanpun lah, kalian pasti pernah dengar yang namanya direct current atau arus searah ya, di mana listrik bergerak dalam arah yang satu jalan lah. Nah, listrik ini digunakan untuk apa? Untuk lampu-lampu. Kalau pada zaman modern ini, kapan kita pakai direct current? Direct current itu kalau kita pakai barang-barang yang pakai baterai gitu, baterai 9 volt lah, baterai AAA, itu listriknya alirannya direct current. Tapi kalau kita mau pakai listrik yang besar-besar sekarang, yang lain AC dan yang bisa travel jangka jauh, itu pakai listrik ciptaan Nikola Tesla, alternating current. Jadi dia punya mimpi, dia mau kerja sama Thomas Alva Edison. Soalnya dia punya banyak ide-ide yang menggunakan listrik ini ya. Jadi dia kasih surat rekomendasinya dia ke Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, oke, kamu diterima, ayo kerja bareng saya. Oke, Tesla pun bekerja sama Edison ya. Dimana Tesla diminta untuk memperbaiki sistem listrik Edison yang boros, yang suka rusak dan tidak efisien. Thomas Alva Edison menjanjikan Nikola Tesla begini, kalau kamu berhasil memperbaiki masalah-masalah yang ada dengan listrik aku sekarang, aku kasih kamu $50,000 lah. $50 pada hari ini, zaman dulu $50,000. Pada hari ini $50,000 ini karena inflasi ya, adjusted to inflation mungkin jutaan dolar itu. Jadi pada zaman itu jumlahnya setara sama jutaan dolar hari ini gitu ya. Tesla orangnya kerja keras. Dia kerja siang malam tanpa libur, tanpa keluhan, kerja terus. Dan akhirnya dia berhasil. Dia berhasil memperbaiki banyak masalah dengan listrik pada saat itunya Thomas Alva Edison. Ini belum nyampe arus bolak-balik ya, belum nyampe alternating current. Tapi setelah dia berhasil, Tesla dikhianati oleh Edison. Dimana begitu Tesla menagih janjinya, gimana aku udah perbaiki, minta dong $50,000 yang kamu janjikan. Dia Edison cuman ketawa ya, ho. Edison berkata seperti ini, kamu tidak mengerti humor orang Amerika, ho. Jadi menurut Edison, janji yang dia kasih Tesla pada awalnya itu hanya humor. Jadi akhirnya Tesla udah kerja keras, udah membantu Edison dan lain-lain, tidak dikasih uang yang dijanjikan. Jadi tidak ada uang, tidak ada penghargaan, hanya penghinaan. Karena itu Tesla pun marah. Pada hari itu dia pergi. Dia memilih harga diri dia sendiri dan dia kehilangan segalanya ya. Setelah dia pergi, Tesla pun mulai riset sendiri. Dia menemukan jenis listrik yang baru pada saat itu, dimana dia sebut arus bolak-balik, alternating current ya. Karena Edison menggunakan arus yang searah, direct current, Tesla percaya kalau alternating current ini adalah masa depan dari listrik, arus yang bisa bolak-balik. Dan dia betul, karena sekarang hampir semua listrik yang ada di rumah kita ini alternating current, kecuali hal-hal yang pakai baterai. Jadi kayak mungkin mouse ini gitu ya, ini masih direct current, tapi ini semua listrik dan lain-lain itu alternating current gitu. Jadi apa kecanggihan alternating current ini pada saat itu ya? Alternating current ini atau arus bolak-balik ini, dia lebih efisien, bisa menjangkau jarak jauh ya, dan lebih murah dan cocok untuk dunia modern lah. Tapi karena Tesla ini udah keluar dari perusahaan Edison dan dia mengembangi alternating current sendiri, Edison ya takut. Edison melihat alternating current ini sebagai ancaman bisnis, bukan sebagai inovasi baru. Soalnya ini perbedaan Edison dan perbedaan Tesla. Tesla ini adalah seorang ilmuwan yang mau memperbaiki dunia, berinovasi untuk kebagusan dunia, sedangkan Edison adalah seorang bisnismen yang pikirannya uang, uang, dan uang gitu ya. Karena alternating current ini atau arus bolak-balik ini dianggap sebagai ancaman, threat buat company-nya Edison, Edison mulai berkampanye dan merusak nama alternating current. Yang gajah disetrum itu kan? Nah itu iya, jadi dia kasih kampanye di TV gitu, besar-besar semua orang lihat, oh alternating current ini jelek. Kenapa? Karena ini sangat bahaya. Ayo kita lihat dia setrum gajah, binatang-binatang pakai alternating current, binatang-binatangnya mati.
Terus dia ngomong alternating current ini adalah listrik pembunuh. Terus Edison juga mendemonstrasikan electric chair pertama. Electric chair itu apa? Electric chair itu kursi listrik yang sekarang dipakai di Amerika juga ya untuk mengeksekusi orang. Kalau orang dihukum mati gitu, kadang duduk di kursi listrik disetrum sampai mati gitu. Dia make alternating current buat ngasih lihat ke, oh lihat tuh bahaya, bisa mati. Tapi tujuan Edison gembar-gembor kayak gini bukan karena alternating current ini lebih berbahaya, tapi untuk menghancurkan nama Tesla, untuk mencemarkan nama harum Tesla gitu ya. Karena dari semua ini Tesla secara ilmu dia menang, tapi dia kalah secara hidup ya. Jadi dunia memang sekarang memilih alternating current. Tapi kenapa Tesla tidak kaya? Karena saat industrinya hampir runtuh, waktu Tesla ini mulai mau runtuh, Tesla ini tuh punya satu hak paten. Hak paten ini mendapatkan royalti seharusnya ya. Tapi demi menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang pakai teknologi dia, karena dia berasa berterima kasih udah ada perusahaan-perusahaan yang pakai teknologi dia memilih untuk berkata listrik ini untuk semua orang. Ya, keputusan yang mulia tapi keputusan yang bunuh diri juga, dimana dia melepaskan royalti yang dia pegang dari hak-hak paten dia supaya listrik bisa accessible sama orang-orang yang nge-support dia gitu. Dan seperti BlackBerry nggak sih? BlackBerry melepaskan BlackBerry Messenger terus ya mati. Ya dulu mungkin kali ya, dulu zaman semua orang pakai handphone BlackBerry itu semua orang kan pakai BBM gitu. Terus tiba-tiba BBM bisa ada di iOS, ada di HP Android lain gitu. Akhirnya BlackBerry mati. Tapi kayaknya itu beda cerita deh. Kayaknya ya BlackBerry mah bukan karena mereka bermulia mau ngasih BlackBerry ke orang lain, tapi itu kayaknya survival deh. Soalnya aku kurang tahu. Kalau salah bisa di komen di bawah. Kayaknya BlackBerry ini karena dia lihat kompetisinya lumayan tinggi, di mana HP BlackBerry ini mulai tenggelam, sedangkan HP-HP kayak iPhone, Samsung gitu naik. Terus kalau mereka mau relevan gimana? Sekarang orang beli BlackBerry cuman buat pakai BlackBerry Messenger. Ya udah biar BlackBerry masih hidup, mungkin mereka mendistribusikan BlackBerry Messenger ke HP-HP lain. Yang ada malah pindah semua. Enggak, soalnya seingat Koko tuh gimana ya? Koko pas kecil, Koko nggak tahu apa-apa, cuman Koko pindah dari BB ke HP lain tuh ya gara-gara BBM pindah, itu sih. Menurut Koko, ini cuman menurut Koko loh ya, bukan menurut research orang lain. Kalau dikembangkan lagi tuh BlackBerry Messenger, meskipun HP-nya hilang, BlackBerry Messenger bisa jadi sosial media yang probably beating Facebook in Southeast Asia nggak sih? Pada zaman itu setelah BlackBerry transisi ke HP-HP yang lain, orang mulai melihat, oh ada yang namanya WhatsApp. Terus transisi ke WhatsApp juga gitu. Karena keluar dari ekosistem BlackBerry. Tapi ya udah, kembali ke laptop. Setelah itu, dia melepas royalti karena menurut dia, oh ini tindakan yang mulia. Ya, aku nggak perlu duit lah. Padahal kalau dia tidak melepas royalti itu, Tesla bisa menjadi bilioner pertama di dunia kayaknya deh. Pada saat itu orang yang net worth-nya bisa mencapai 1 billion, tapi dia akhirnya mati miskin karena terlalu mulia juga. Jadi jangan terlalu mulia kalau kalian mau hidup enak. Kadang ya bolehlah berbuat baik, tapi pikirlah diri sendiri juga ya. Dia udah mulai di sini, dia udah mulai downfall juga ya. Dan yang mulai downfall-nya turun banget. Apa yang terjadi tahun 1895, laboratorium risetnya Tesla ini, di mana catatan-catatan, riset-riset bertahun-tahun, prototipe dia, tiba-tiba laboratoriumnya terbakar. Dibakar Edison. Nggak tahu dibakar Edison, nggak tahu dibakar kompetitor, nggak tahu accident. Jadi secara fakta sebenarnya nggak ada yang tahu ya siapa yang membakar laboratorium Tesla. Basically apinya menghancurkan semua alat-alat eksperimen dia, prototipe dia, penelitian dia, dan tidak ada laporan resmi yang menyebutnya sabotase. Tapi ada konspirasi teori yang lain yang mungkin mengatakan ini sabotase Edison, tapi tidak pernah ada buktinya juga. Jadi ya oke, pada saat itu juga Tesla ini ya, he was ahead of his time gitu, dimana dia banyak menemukan, kalau nggak salah remote control yang pertama kali diciptakan di dunia itu juga bikinan Tesla gitu. Dulu Tesla demonstrasinya dengan kalau nggak salah ngekontrol kayak mobil mainan kalau nggak salah di park gitu ya, pakai remote control. Semua orang kayak bingung, hah itu mobil mainan bisa gerak sendiri, kok bisa? Semua orang pikir wah magic ya. Padahal ini teknologi
yang Tesla ciptakan juga. Pada saat itu belum ada remote control, jadi Tesla ini saking pinternya dia bisa mikir sejauh itu gitu, dimana remote control ini nggak bakal dipakai sampai bertahun-tahun setelah itu gitu. Jadi ide-idenya dia tuh terlalu maju, ahead of its time, dan banyak orang cap Tesla menjadi orang yang gila gitu. Dia juga menciptakan dan menemukan komunikasi nikra kabel gitu ya, dimana komunikasi jarak jauh dulu Tesla punya idenya. Dan gitu dia bikin remote control, dia bikin dasar-dasar dari radio, itu dia juga yang bikin transfer energi jarak jauh. Dia menemukan hal-hal seperti ini dan dia patenkan penemuannya, dan apa yang terjadi, patennya dilanggarin semua. Gak semua lah, tapi banyak paten-paten dia dilanggar dengan kayak dulu kalau nggak salah teknologi komunikasi jarak jauh dia kayak saya menemukan, dia udah bikin paten ini, terus ada orang lain bacain riset dia, keren ini, kayaknya aku bisa bikin hal seperti ini. Dia bikin juga, ubah sedikit, lagi gitu patenin hal dia sendiri, mencuri riset-risetnya si Tesla. Setelah gitu orang lihat kayak, wah keren, ini orang hebat, menang Nobel Prize. Kalau nggak salah menang Nobel Prize deh. Padahal Tesla sendiri nggak dapat apa-apa gitu. Padahal itu hasil riset banyak dari Tesla. Seperti apa mungkin kalau secara modern mungkin kayak ceritanya mirip sama mungkin ChatGPT kali ya, dimana penemuan infrastruktur dan teknologi transformer atau itu teknologi di balik ChatGPT itu ditemukan oleh Google. Jadi dari dulu tuh Google punya teknologinya, punya semacam ChatGPT sendiri. Tiba-tiba ChatGPT keluar, wah semua orang langsung kayak, ini ChatGPT yang sangat bagus. User base-nya grow dengan yang grow dengan tercepat di dunia itu ChatGPT. Terus Google lihat, lah ini kan teknologi aku. Terus udah gitu Google panik gitu. Wah, ternyata teknologi aku banyak yang minatin. Cepet keluarin Gemini gitu. Atau apapun, keluarin chatbot versi mereka sendiri. Tapi pada saat itu ya risetnya chatbot Google belum secanggih GPT juga ya. Terus langsung di demo pertama langsung halusinasi gitu. Ya semacam gitulah. Mungkin mirip sama cerita Tesla kali ya. Tapi kalau Google beda, soalnya secara legal mungkin Google tidak mempatenkan riset mereka tentang transformer. Jadi secara legal OpenAI bisa pakai riset itu dan bisa pakai arsitektur itu untuk membuat hal-hal mereka sendiri. Terus kenapa research bisa dipublish? Transformer? Memang itu research open source yang waktu aku kuliah juga aku disuruh baca gitu, suruh baca research paper judulnya Attention is all you need gitu. Itu memang research paper yang lumayan terkenal sekarang, dan itu infrastruktur dan teknologi di balik GPT sekarang. Oke, karena Tesla dianggap gila dan paten-patennya sering dilanggar, dia juga nggak punya uang ya pada saat itu untuk melawan secara hukum, karena uang yang harusnya dia miliki, dia nggak usah bayar royalti lah, miskin dia. Jadi dia paten-patennya dilanggar, dia nggak bisa tuntut juga soalnya nggak punya duit gitu ya. Akhirnya investor pergi, media-media mulai menyebut ini orang aneh, ilmuwan-ilmuwan lain mulai menjauh dari Tesla, dan akhirnya Tesla pun sendirian dan kesepian. Di akhir hidupnya, Tesla tinggal di kamar hotel yang kecil, soalnya dia tidak punya keluarga lagi, dia tidak menikah, dia tidak punya anak, dia hanya memiliki satu hal yang dia cintai, yaitu seekor burung merpati. Jadi dia ditemenin burung merpati sampai dia mati. Dia pernah berkata kayak, aku mencintai satu merpati seperti seorang pria mencintai seorang wanita. Bukan karena dia gila, tapi karena memang dia seorang jenius yang kesepian. Jadi pada akhirnya tahun 1943, Nikola Tesla pada akhirnya meninggal dunia sendirian di kamar hotel dia, tanpa ada upacara besar, tidak ada yang perhargaan negara, padahal kontribusi dia terhadap sains sangat-sangat besar, dan tanpa kekayaan, mati miskin, hanya jasad seorang pria yang telah mengubah dunia, namun tidak pernah menikmati hasil dari karya-karya dia sendiri ya. Jadi kasihan. Ironi terbesarnya hari ini, rumah kita pakai AC, rumah kita pakai TV, pakai wifi, pakai komunikasi microcable yang diciptakan oleh Nikola Tesla juga. Pakai GPT Google. Motor listrik, teknologi. Enggak. Jadi semua teknologi modern sekarang ini berdiri di atas ide-ide dari Nikola Tesla ini. Sekarang namanya juga sudah diabadikan secara jadi satuan ilmiah ya. Tesla itu adalah unit
Tahu kan? Tesla itu sekarang diabadikan sebagai SI Unit of Magnetic Flux Density. Apa tuh? Kalau kalian belajar fisika di SMA harusnya pernah dengar. Kamu lupa kali. Magnetic flux density. Pernah dengar nggak? Enggak. Atau magnetic field strength. Magnetic field tahu. strength itu unitnya Tesla. Apa? Dan diabadikan juga dengan Elon Musk karena merek mobil dia sekarang Tesla. Banyak gak sih ilmuwan yang baru mulai terkenal dan baru mulai legendaris pas dia udah meninggal? Contohnya Albert Einstein. Albert Einstein dari dulu memang Enggak, terkenal, terkenal pas tapi sudah mati gak sih? udah mati makin terkenal. Soalnya setelah dia mati, penemuan-penemuan yang dia dari dulu mikir kayak dia punya teori kayaknya di luar sana ada black hole deh. Tapi semua orang nggak ada yang tahu betul atau enggak. Ternyata betul. Setelah dia mati baru ketemu black hole. Terus orang kayak gila ini orang tanpa kita sekarang tahu apa-apa dia bahkan udah tahu gitu, udah punya gambaran kayaknya di dunia ini ada black hole, bukan di dunia, di alam semesta. Contohnya Da Vinci atau Van Gogh, kok juga lupa. Van Yang Gogh, motong kupingnya, iya. Van yang Gogh, motong Van Gogh, kupingnya dikira orang gila. Terus udah Van mati Gogh ya mulai ternyata terkenal. Van Gogh mulai terkenal setelah dia mati. Kalau nggak salah Van Gogh juga mati miskin deh. Tapi sekarang painting-painting Van Gogh harganya jutaan-jutaan dolar kali. Ya kasihannya Nikola Tesla ini pada akhirnya mati sendiri dan mati miskin. Jadi walaupun Nikola Tesla kalah dalam hidup ya, kayaknya banyak orang mencoba membuat dia sekarang menang dalam sejarah, dimana banyak orang mulai mengapresiasikan apapun yang dia telah kontribusikan kepada dunia sains, ke dunia ilmiah, dan mulai bercerita tentang cerita-cerita tragis hidup dia, dan supaya orang bisa lebih mengapresiasi dia gitu. Jadi dia bisa Terus, menang dalam sejarah. Pas SD kita pikir nih Thomas Alva Edison, wah bagus, begitu dengar cerita ini, Edison. Ya jadi kalau dengar cerita Edison mungkin bisa bilang Edison is a gitu ya. Edison was a Jadi begitulah kisah tragedi hidup Nikola Tesla, seorang jenius yang terlalu tulus di dunia yang kejam. Di akhir tahun ini, maybe awal tahun depan, kita pengen mendapat setidaknya 1000 subscriber. Kalau misalnya kalian suka dari konten ini dan kalian suka pembawaan kita, silakan like, comment, dan subscribe di channel ini. Yang subscribe didoakan, amin, cepat kaya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, kita dari Ngopi Merantau, kita membawa perspektif luar kepada Indonesia. Ya. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.